Selamat datang di channel Alfarizi dan hari ini kita akan mengungkap rahasia di balik perilaku kita sehari-hari. Bagaimana kebiasaan terbentuk dan yang terpenting, bagaimana kita bisa mengubahnya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Mari kita selami intisari dari buku fenomenal The Power of Habit, karya Charles Duhigg. Bagian pertama, pengantar. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Charles Duhigg membuka bukunya dengan kisah Lisa Allen, seorang wanita berusia 34 tahun dengan riwayat masalah yang kompleks, yakni merokok, minum, alkohol, obesitas, dan tumpukan utang. Namun, saat para ilmuwan mewawancarainya, mereka melihat Lisa yang baru, kurus, bugar, tanpa utang, dan telah mencapai banyak hal luar biasa dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Lisa menjelaskan bahwa transformasinya dimulai di Kairo setelah penceraian yang menyakitkan dan perasaan putus asa. Ia memutuskan untuk menetapkan tujuan gila, mendaki gurun Sahara, keyakinan bahwa ia harus berhenti merokok untuk mencapai tujuan itu, memicu serangkaian perubahan yang berdampak pada setiap aspek hidupnya. Ia mulai jogging, mengubah pola makannya, tidurnya, cara ia menabung, hingga rencana masa depannya. Para ilmuwan menemukan bahwa otaknya Lisa telah berevolusi. Pola kebiasaan lamanya telah digantikan oleh pola baru. Ini bukan karena perjalanan ke Kairo, perceraian, atau pendakian gurun, melainkan karena Lisa fokus mengubah satu kebiasaan utama, yakni merokok. Kebiasaan ini disebut kebiasaan kunci atau keystone habit, yang mampu memicu reaksi berantai, mengubah kebiasaan lain di sekitarnya. Buku ini akan menjelaskan bahwa lebih dari 40% tindakan yang kita lakukan setiap hari bukanlah keputusan sadar, melainkan kebiasaan. Kebiasaan ini meskipun terlihat kecil memiliki dampak yang besar pada kesehatan, produktivitas, keamanan finansial, dan kebahagiaan kita. Kabar baiknya, kebiasaan dapat diubah jika kita memahami cara kerjanya. Duhigg sendiri tertarik pada ilmu kebiasaan saat menjadi reporter di Baghdad. Ia melihat bagaimana militer AS melalui latihan dasar mengajarkan kebiasaan yang dirancang cermat untuk setiap situasi. Seorang mayor militer bahkan berhasil menghentikan kerusuhan di Kufah hanya dengan melarang penjual makanan hadir di alun-alun, mengubah kebiasaan kerumunan yang memicu kekerasan. Bagian 2. Loop kebiasaan. Cara kerja kebiasaan. Untuk memahami cara kerja kebiasaan, mari kita kenali loop kebiasaan atau the habit loop. Konsep ini ditemukan melalui penelitian pada tahun 1990-an di MIT yang dipimpin oleh ilmuwan seperti Anne Gabriel dan Larry Squire. Mereka mempelajari otak tikus saat belajar menavigasi labirin. Mereka menemukan bahwa di area di otak ada area yang disebut basal ganglia yang berperan penting dalam menyimpan pola perilaku otomatis. Saat tikus pertama kali menjelajah labirin, otaknya bekerja keras. Namun seiring berjalannya waktu, saat tikus makin mahir, aktivitas otaknya justru berkurang. Basal ganglia mengambil alih, mengubah serangkaian tindakan menjadi rutinitas otomatis atau chunking. Loop kebiasaan terdiri dari 3 langkah. Pertama, isyarat atau cue. Pemicu yang memberitahu otak untuk masuk ke mode otomatis dan kebiasaan mana yang harus digunakan dalam eksperimen tikus, ini adalah suara klik yang keras. 2. Rutinitas atau rutin. Tindakan fisik, mental, atau emosional yang dilakukan setelah isyarat bagi tikus. Ini adalah lari cepat melalui labirin. 3. Ganjaran atau reward. Hasil yang membantu otak memutuskan apakah loop ini layak diingat di masa depan. Bagi tikus ini adalah coklat. Seiring waktu, loop isyarat atau rutinitas atau ganjaran ini menjadi semakin otomatis. Otak kita terus-menerus mencari cara untuk menghemat usaha, dan kebiasaan memungkinkan pikiran kita untuk rileks lebih sering. Ini adalah keuntungan besar karena otak yang efisien membutuhkan lebih sedikit energi, memungkinkan kita
mencurahkan energi mental untuk hal-hal yang lebih kompleks. Namun, ketergantungan otak pada rutinitas otomatis juga bisa berbahaya. Kebiasaan seringkali bisa menjadi kutukan atau kutukan sekaligus manfaat. Loop isyarat rutinitas ganjaran ini menjadi semakin otomatis. Otak kita terus-menerus mencari cara untuk menghemat usaha dan kebiasaan memungkinkan pikiran kita untuk rileks lebih sering. Ini adalah keuntungan besar karena otak yang efisien membutuhkan lebih sedikit energi, memungkinkan kita mencurahkan energi mental untuk hal-hal yang lebih kompleks. Namun, ketergantungan otak pada rutinitas otomatis juga bisa berbahaya. Kebiasaan seringkali bisa menjadi kutukan sekaligus manfaat. Contohnya adalah Eugen Pauli atau IP, seorang pasien yang kehilangan ingatan akibat encephalitis virus. Ia tidak bisa mengingat banyak hal, namun mampu menemukan jalan ke kamar mandi di rumahnya atau mengambil kacang dari lemari dapur. Karena kebiasaan-kebiasaan itu telah otomatis. Ini membuktikan bahwa kebiasaan dapat terbentuk bahkan tanpa ingatan sadar. Meskipun kebiasaan tidak pernah benar-benar hilang, mereka tetap ada dalam struktur otak kita. Mereka bisa diabaikan, diubah, atau diganti. Memahami cara kerja. Loop kebiasaan ini adalah langkah pertama untuk mengendalikan kebiasaan kita. Bagian ketiga, otak yang mendambakan. Cara menciptakan kebiasaan baru. Lalu, bagaimana kita menciptakan kebiasaan baru? Jawabannya ada pada konsep dambaan atau craving. Claude C. Hopkins, seorang legenda periklanan di awal tahun 1900-an, berhasil mengubah sikat gigi menjadi kebiasaan nasional di Amerika dengan memasarkan pasta gigi Pepsodent. Sebelum Pepsodent hanya 7% orang Amerika yang menggunakan pasta gigi ini, namun dalam satu dekade, angka itu melonjak menjadi 65%. Rahasia Hopkins adalah menemukan isyarat sederhana dan ganjaran yang jelas. Ia membaca buku kedokteran gigi dan menemukan tentang lapisan tipis pada gigi yang ia sebut film. Ia kemudian mengiklankan Pepsodent sebagai produk yang menghilangkan film tersebut, menjanjikan gigi yang indah sebagai ganjaran. Isyarat film gigi sangat brilian karena universal dan mudah dirasakan. Ganjaran gigi indah juga sangat menarik, namun ada satu hal lagi yang membuat Pepsodent sukses. Ia menciptakan dambaan. Pepsodent mengandung asam sitrat dan minyak yang menciptakan sensasi dingin dan kesemutan di mulut. Pelanggan mulai mendambangkan sensasi kesemutan itu, mengaitkannya dengan kebersihan. Begitu dambaan itu terbentuk, menyikat gigi menjadi kebiasaan. Para ilmuwan seperti Waldman Schultz dari University of Cambridge telah mempelajari dambaan ini secara neurokimiawi. Ia meneliti otak monyet bernama Julio yang dilatih menekan tuas untuk mendapatkan tetesan jus blackberry. Awalnya otak Julio hanya menunjukkan aktivitas saat menerima jus atau ganjaran. Namun seiring waktu, otaknya mulai menunjukkan aktivitas yang sama saat melihat isyarat bentuk di layar. Bahkan sebelum jus datang, ia menunjukkan bahwa Julio mulai mendambakan jus tersebut. Jika dambaan itu tidak terpenuhi, Julio akan merasa frustasi atau marah. Dambaan inilah yang menggerakkan loop kebiasaan. Kebanyakan dambaan muncul secara bertahap sehingga kita tidak menyadarinya. Contoh lain adalah Cinnabon yang menempatkan tokonya di lokasi yang membuat aroma kayu manisnya menyebar jauh, memicu dambaan bahwa sadar pada pembeli. Kisah Febreze dari Porter dan Gamble juga menggambarkan pentingnya dambaan. Febreze adalah semprotan penghilang bau tak berwarna dan tak berbau yang secara ilmiah sangat canggih. Namun kampanye pemasarannya gagal total karena orang yang paling membutuhkannya, misalnya pemilik 9 kucing, tidak menyadari bau tak sedap di rumah mereka. Isyarat produk, bau busuk, tersembunyi. Setelah menemukan masalahnya, tim P&G mengubah strategi mereka, tidak lagi fokus menghilangkan bau, melainkan menjadikannya sebagai ganjaran akhir dalam rutinitas bersih-bersih. Mereka menambahkan parfum ke Febreze dan mengiklankannya sebagai sentuhan akhir yang menyenangkan setelah rumah bersih. Ironik, sebuah produk penghilang bau malah diubah menjadi penyegar udara
Dengan menciptakan dambaan akan aroma bersih, Febreze menjadi sukses besar, menghasilkan miliaran dolar per tahun. Bagian 4. Aturan emas, perubahan kebiasaan. Mengapa transformasi terjadi? Lalu bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan lama yang sudah tertanam kuat? Tony Dungy, pelatih kepala tim football Tampa Bay Buccaneers, menerapkan aturan emas perubahan kebiasaan atau The Golden Rule of Habit Change. Timnya yang dulunya adalah salah satu tim terburuk dalam sejarah NFL, diubahnya menjadi tim pemenang. Dungy memahami bahwa kebiasaan buruk tidak bisa dihilangkan, melainkan harus diganti. Aturan emasnya adalah pertahankan isyarat lama, berikan ganjaran yang sama, tetapi sisipkan rutinitas baru. Dungy melatih para pemainnya untuk bereaksi secara otomatis terhadap isyarat-isyarat di lapangan. Ia tidak mengubah ratusan formasi, melainkan fokus pada segelintir gerakan kunci yang dilatih berulang kali hingga menjadi otomatis. Misalnya seorang linebacker dilatih untuk hanya fokus pada gerakan kaki pemain lawan daripada memikirkan terlalu banyak hal sekaligus. Dengan menghilangkan kebutuhan untuk banyak membuat keputusan, para pemain dapat bergerak lebih cepat. Penerapan aturan emas ini juga terlihat jelas dalam program Alcoholics Anonymous atau AA. Bill Wilson, pendiri AA, seorang pecandu alkohol yang parah, berhasil sembuh dan menciptakan program 12 langkah yang telah membantu jutaan orang. AA tidak menyerang dan tidak melawan kecanduan secara langsung, melainkan membantu pecandu mengidentifikasi isyarat dan ganjaran yang memicu kebiasaan minum mereka, lalu membantu mereka menemukan rutinitas baru. Misalnya pecandu yang minum untuk mencari pelarian atau relaksasi akan diajari untuk mencari ganjaran yang sama melalui pertemuan kelompok atau berbicara dengan sponsor. Sebuah studi pada pecandu alkohol yang otaknya diimplan perangkat listrik untuk menghentikan dambaan menunjukkan bahwa meskipun dambaan fisik bisa dihentikan, kebiasaan minum tetap muncul. Jika tidak ada rutinitas alternatif untuk mengatasi stres, ini membuktikan bahwa aturan emas perubahan kebiasaan itu esensial. Diperlukan rutinitas baru yang memanfaatkan isyarat lama dan memberikan ganjaran yang familiar. Namun, aturan emas ini saja tidak cukup. Untuk perubahan kebiasaan yang permanen, orang harus percaya bahwa perubahan itu mungkin. Kepercayaan ini seringkali muncul dengan bantuan sebuah kelompok. Contohnya, Tony Dungy sempat dipecat karena timnya masih cok dalam momen-momen krusial. Meskipun ia telah membentuk kebiasaan yang baik, kemenangan Super Bowl Colts baru datang setelah kematian putra Dungy, yakni Jamie, yang membuat tim bersatu dan percaya pada strategi pelatih. Kepercayaan ini dapat muncul dari tragedi tetapi juga bisa terbentuk dalam sekelompok orang sosial yang membuat perubahan terasa lebih mudah. Seperti kata Todd Hedharton, seorang psikologi, perubahan terjadi di antara orang lain. Itu terasa nyata ketika kita bisa melihatnya di mata orang lain. Bagian 5. Kebiasaan kunci. Mana yang paling penting? Paul O'Neill ketika menjadi CEO Alcoa, salah satu perusahaan aluminium terbesar di dunia, menghadapi tugas besar untuk mengubah perusahaan yang stagnan dan berbahaya menjadi menguntungkan. Namun, ia tidak mulai dengan janji keuntungan atau pemotongan biaya. Ia memilih untuk fokus pada satu hal, keselamatan pekerja. Ia menetapkan tujuan ambisius 0 kecelakaan. Keputusan O'Neill mengejutkan Wall Street yang mengira ia akan merusak perusahaan. Namun dalam setahun, keuntungan Alcoa menjadi rekor tertinggi dan saat O'Neill pensiun, pendapatan bersih tahunan perusahaan 5 kali lebih besar dari sebelumnya. Yang lebih penting, tingkat cedera pekerja Alcoa turun menjadi 1/20 rata-rata Amerika Serikat. Kesuksesan ini dicapai dengan menyerang satu kebiasaan yang memicu reaksi berantai di seluruh organisasi. Ini adalah konsep kebiasaan kunci atau keystone habits. Kebiasaan kunci adalah kebiasaan yang ketika mulai berubah, akan membongkar dan membentuk kembali pola-pola lain di sekitarnya. O'Neill membangun sistem keselamatan berdasarkan loop kebiasaan, yakni isyarat atau cue, cedera karyawan, rutinitas atau rutin. Presiden unit harus melaporkan cedera kepada
O'Neill dalam waktu 24 jam dan menyajikan rencana untuk memastikan cedera itu tidak terjadi lagi. Ganjaran atau reward, satu-satunya orang yang dipromosikan adalah mereka yang merangkul sistem ini. Untuk menjalankan rutinitas ini, seluruh hierarki perusahaan harus berubah. Komunikasi harus lancar dari pekerja terendah hingga eksekutif tertinggi. Seiring kebiasaan keselamatan berubah, aspek lain dari perusahaan juga ikut berubah. Produktivitas meningkat, biaya menurun, dan kualitas membaik. Kebiasaan keselamatan bahkan meluas ke kehidupan pribadi karyawan. Kebiasaan kunci menciptakan kemenangan kecil atau small wins. Kemenangan kecil ini memicu perubahan transformatif dengan memanfaatkan keuntungan kecil menjadi pola yang meyakinkan orang bahwa pencapaian yang lebih besar dapat diraih. Contoh lain adalah Michael Phelps, perenang Olimpiade yang meraih banyak medali emas. Pelatihnya Bob Bowman fokus pada kebiasaan kunci seperti visualisasi mental dan relaksasi yang tidak ada hubungannya dengan berenang, tetapi menciptakan pola pikir yang tepat. Phelps akan memvisualisasikan balapan sempurna setiap malam dan pagi, menjadikannya kebiasaan mental. Hal ini membangun rasa kemenangan yang bertahap. Sebelum balapan dimulai, bahkan saat kacamatanya bocor di Olimpiade Beijing, Phelps tetap tenang dan menghitung stroke karena ia sudah memvisualisasikan situasi seperti itu. Ini adalah contoh kekuatan kebiasaan kunci dalam situasi stres tinggi. Bagian 6. Kekuatan krisis. Bagaimana pemimpin menciptakan kebiasaan melalui kecelakaan dan desain. Krisis seringkali menjadi katalisator perubahan kebiasaan dalam sebuah organisasi. Duhigg menceritakan kisah tragis di rumah sakit Rhode Island. Seorang pasien berusia 86 tahun meninggal setelah tim bedah melakukan operasi di sisi otak yang salah. Investigasi selanjutnya mengungkapkan adanya serangkaian masalah sistemik, termasuk kurangnya komunikasi antara dokter dan perawat, serta kebiasaan organisasi yang menghambat koordinasi. Menurut Richard Nelson dan Sidney Winter, ahli teori organisasi, sebagian besar perilaku perusahaan adalah cerminan dari kebiasaan umum dan orientasi strategis dari masa lalu perusahaan. Perusahaan pada dasarnya adalah medan perang saudara antara departemen dan individu yang bersaing. Namun, mereka berfungsi karena memiliki rutinitas dan gencatan senjata atau truces yang memungkinkan persaingan tetap terkendali. Masalahnya adalah gencatan senjata ini hanya bertahan jika menciptakan keadilan yang nyata. Di rumah sakit Rhode Island, gencatan senjata itu tidak seimbang. Hanya perawat yang terus-menerus mengalah, sementara dokter sering mengabaikan protokol keselamatan. Krisis ini yang diperparah oleh liputan media dan ancaman hilangnya akreditasi, menciptakan rasa krisis di dalam rumah sakit. Dr. Mary Rach Cooper, kepala kualitas baru, melihat ini sebagai peluang. Ia memperkenalkan rutinitas baru. Setiap insiden atau nyaris terjadi kesalahan harus dilaporkan dan didiskusikan secara terbuka di depan ratusan rekan kerja. Ini adalah kemenangan kecil yang menciptakan budaya di mana nilai-nilai baru menjadi tertanam. Contoh lain adalah kebakaran stasiun King's Cross di London pada tahun 1987 yang menewaskan 31 orang. Investigasi menunjukkan bahwa kebiasaan organisasi di London Underground yang terlalu kaku dan terkotak-kotak menghambat petugas untuk mengambil tindakan proaktif terhadap risiko kebakaran. Setelah krisis kepemimpinan London Underground dirombak dan kebiasaan baru diinstruksikan untuk memprioritaskan keselamatan penumpang di atas segalanya. Pelajaran di sini adalah pemimpin yang bijaksana memanfaatkan momen krisis atau menciptakan persepsi krisis untuk menumbuhkan rasa bahwa sesuatu harus berubah sampai semua orang akhirnya siap untuk merombak pola kebiasaan yang mereka jalani setiap hari. Bagian 7. Bagaimana target tahu apa yang Anda inginkan sebelum Anda melakukannya? Perusahaan seperti Target menggunakan data untuk memprediksi dan memanipulasi kebiasaan konsumen. Andrew Paul, seorang ahli data di Target, ditugaskan untuk mengetahui pelanggan mana yang sedang hamil bahkan jika mereka tidak ingin diketahui. Target mengumpulkan data pembelian pelanggan dari berbagai sumber dan menggunakan algoritma untuk menganalisis pola pembelian.
Mereka menemukan bahwa kebiasaan membeli cenderung berubah saat seseorang mengalami peristiwa besar dalam hidup, seperti menikah, pindah rumah, atau memiliki bayi. Pada masa-masa perubahan ini, kebiasaan lama menjadi goyah, membuka peluang bagi kebiasaan baru untuk terbentuk. Paul dan timnya berhasil menciptakan skor prediksi kehamilan dengan menganalisis pembelian produk tertentu, seperti lotion cocoa butter, suplemen DHA, atau kantong sampah ukuran besar. Namun, masalahnya adalah bagaimana memasarkan produk bayi kepada wanita hamil tanpa membuat mereka merasa disadap atau dilecehkan. Solusinya mirip dengan apa yang dilakukan industri musik, yakni membuat sesuatu yang baru terlihat familiar. Radio DJ misalnya, sering menyisipkan lagu-lagu baru yang kurang dikenal di antara lagu-lagu hit yang familiar. Dengan demikian, pendengar akan terbiasa dengan lagu baru tersebut dan akhirnya menyukainya. Target menerapkan strategi yang sama, mereka mulai menyisipkan kupon produk bayi di antara kupon-kupon untuk produk yang sama sekali tidak berhubungan dengan kehamilan, seperti pemotong rumput atau gelas anggur. Ini membuat kupon-kupon itu terlihat acak dan tidak disengaja. Selama wanita hamil merasa tidak disadap, mereka akan menggunakan kupon tersebut. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memprediksi dan memanipulasi kebiasaan kita. Seringkali tanpa kita sadari, mereka memanfaatkan familiarity loop untuk membuat kita menerima hal-hal baru sebagai bagian dari rutinitas yang sudah kita kenal. Bagian 8, neurologi kehendak bebas. Apakah kita bertanggung jawab atas kebiasaan kita? Bagian terakhir buku ini membahas pertanyaan etis yang mendalam. Apakah kita bertanggung jawab atas kebiasaan kita? Duhigg mengangkat kasus Brian Thomas, seorang pria yang membunuh istrinya saat tidur karena mengalami sleep terror. Otaknya dalam kondisi ini bertindak otomatis seperti mengikuti kebiasaan primitif untuk melawan penyerang. Thomas dibebaskan karena dianggap tidak sadar. Di sisi lain ada kasus Angie Bachman, seorang ibu rumah tangga yang terlilit utang jadi miliaran dolar. Ia tahu perilakunya adalah kebiasaan buruk karena itu judi, namun tidak bisa menghentikannya meskipun telah mencoba. Pengadilan memutuskan bahwa ia bertanggung jawab atas tindakannya karena ia sadar akan kebiasaannya. Mengapa Thomas dibebaskan sementara Bachman dihukum? Perbedaannya adalah Thomas tidak menyadari bahwa pola yang mendorongnya membunuh itu ada, apalagi bisa dikuasainya. Bachman di sisi lain menyadari kebiasaannya. Duhigg menyimpulkan bahwa begitu kita tahu suatu kebiasaan itu ada, maka kita memiliki tanggung jawab dan kebebasan untuk mengubahnya. Kebiasaan terbentur dari pilihan sadar yang kemudian menjadi otomatis. Dengan memahami mekanisme kebiasaan, kita mendapatkan wawasan yang membuat kebiasaan baru lebih mudah dipahami dan kebiasaan lama lebih mudah diubah. William James, seorang filsuf terkemuka, percaya bahwa kemauan untuk percaya adalah bahan terpenting dalam menciptakan kepercayaan pada perubahan. Dan salah satu cara terbaik untuk membangun kepercayaan itu adalah melalui pengalaman berbagi dalam sebuah komunitas. Terakhir, penutup. The Power of Habit tidak menawarkan formula ajaib tunggal untuk mengubah kebiasaan karena setiap orang dan setiap kebiasaan itu berbeda. Namun buku ini memberikan kerangka kerja untuk memulai. Untuk mengubah kebiasaan, Anda perlu pertama mengidentifikasi loop kebiasaan Anda, yakni dengan kenali isyarat, rutinitas, dan ganjaran. Lalu kedua, yakni bereksperimen dengan ganjaran. Temukan dambaan yang sebenarnya mendorong kebiasaan Anda. Ketiga, mengidentifikasi isyarat. Pahami apa yang memicu kebiasaan Anda. Ingat, isyarat biasanya termasuk lokasi, waktu, keadaan emosi, orang lain, atau tindakan yang baru saja dilakukan. 4. Membuat rencana setelah Anda memahami loop kebiasaan Anda. Susun rencana baru untuk isyarat yang sama dan ganjaran yang sama, tetapi dengan rutinitas yang berbeda. Contoh pribadi Duhigg adalah kebiasaan membeli kue coklat di kafetaria setiap sore. Ia menemukan isyaratnya adalah waktu sekitar jam 3 sore, dan ganjaran yang dicari adalah pengalihan perhatian sementara dan kesempatan bersosialisasi. Ia menggantinya dengan rutinitas baru setiap jam 3.30. Ia mengatur alarm, lalu pergi ke meja teman untuk mengobrol selama 10 menit. Kebiasaan baru ini memberinya ganjaran yang sama tanpa kue. The Power of Habit mengajak kita untuk menjadi lebih sadar tentang pilihan
Tidak ada yang gratis, semuanya memiliki harga, tetapi tidak semua harga muncul di label. Morgan Housel membuka bab ini dengan kisah Jeff Immelt, mantan CEO General Electric. GE adalah perusahaan terbesar di dunia pada tahun 2004. Tetapi di bawah kepemimpinan Immelt, sahamnya anjlok drastis setelah krisis finansial 2008 dan taruhan bencana di sektor minyak dan energi. Immelt dikritik keras, tetapi ia mengatakan sesuatu yang berwawasan luas saat keluar. Setiap pekerjaan terlihat mudah ketika bukan Anda yang melakukannya. Tantangan yang dihadapi seseorang di arena seringkali tidak terlihat. Masalahnya adalah bahwa harga banyak barang tidak jelas sampai Anda mengalaminya secara langsung. Ketika tagihannya lewat jatuh tempo. Seperti segala sesuatu yang berharga, investasi yang sukses menuntut harga. Tapi mata uangnya bukan dolar dan sen. Ini adalah volatilitas, ketakutan, keraguan, ketidakpastian, dan penyesalan. Semuanya mudah diabaikan sampai Anda menghadapinya secara real time. Ketidakmampuan untuk menyadari bahwa investasi memiliki harga dapat menggoda kita untuk mencoba mendapatkan sesuatu secara gratis yang seperti menguntil jarang berakhir dengan baik. Housel memberikan contoh pengembalian rata-rata 11% per tahun dari Dow Jones Industrial Average dari tahun 1950-an hingga 2019. Namun, harga kesuksesan selama periode ini sangat tinggi. Grafik menunjukkan bahwa pasar berada setidaknya 5% di bawah tertinggi sepanjang masa sebelumnya selama lebih dari separuh waktu. Saham Netflix yang mengembalikan lebih dari 35.000% dari tahun 2002 hingga 2018 diperdagangkan di bawah tertinggi sepanjang masa sebelumnya pada 94% hari. Ini adalah harga pengembalian pasar. Biaya itu adalah biaya masuk dan itu menyakitkan. Banyak orang dalam investasi memilih opsi ketiga, yaitu mencoba mendapatkan keuntungan tanpa membayar harganya. Mereka berdagang masuk dan keluar, mencoba menjual saham sebelum resesi berikutnya, dan membeli sebelum boom berikutnya. Mereka ingin mendapatkan pengembalian tanpa membayar harganya. Housel juga menyinggung praktik Jack Welch di GE, di mana ia memanipulasi angka pendapatan untuk memenuhi ekspektasi Wall Street, memberikan ilusi konsistensi dan prediktibilitas kepada investor. Namun, tagihannya jatuh tempo kemudian, dengan pemegang saham GE mengalami kerugian besar yang sebelumnya dilindungi oleh manuver akuntansi. Pertanyaannya adalah, mengapa begitu banyak orang yang bersedia membayar harga mobil, rumah, makanan, dan liburan berusaha kerja keras untuk menghindari membayar harga hasil investasi yang baik? Jawabannya sederhana. Harga kesuksesan investasi tidak langsung terlihat. Ini bukan label harga yang bisa Anda lihat. Jadi, ketika tagihan jatuh tempo, itu tidak terasa seperti biaya untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Rasanya seperti Anda melakukan sesuatu yang salah. Triknya adalah meyakinkan diri sendiri bahwa biaya pasar sepadan. Tiket Disneyland berharga $100, tetapi Anda mendapatkan hari yang luar biasa bersama anak-anak Anda. Biaya yang berharga terlihat jelas ketika jelas Anda membayarnya. Sama dengan investasi di mana volatilitas hampir selalu merupakan biaya, bukan denda. Pengembalian besar pasar tidak pernah gratis dan tidak akan pernah gratis. Mereka menuntut Anda membayar harga seperti produk lainnya. Jika Anda melihat biaya masuk sebagai denda, Anda tidak akan pernah menikmati keajaiban. Temukan harganya, lalu bayar. Anda dan saya waspadai mengambil isyarat keuangan dari orang yang memainkan permainan yang berbeda dari Anda. Gelembung keuangan bisa sangat merusak secara sosial. Mengapa hal ini terjadi dan mengapa mereka terus terjadi? Jawaban umumnya adalah orang serakah. Tetapi Housel mengusulkan alasan lain yang sering diabaikan. Investor seringkali dengan polosnya mengambil isyarat dari investor lain yang memainkan permainan yang berbeda dari mereka. Housel mengajukan pertanyaan berapa yang harus Anda bayar untuk saham Google hari ini? Jawabannya tergantung pada siapa Anda. Apakah Anda memiliki cakrawala waktu 30 tahun, 10 tahun, atau Anda seorang pedagang harian?
ketika investor memiliki tujuan dan cakrawala waktu yang berbeda, dan mereka melakukannya di setiap kelas aset, harga yang terlihat konyol bagi satu orang dapat masuk akal bagi orang lain. Karena faktor yang diperhatikan oleh investor tersebut berbeda. Aturan besi keuangan adalah bahwa uang mengejar kembali sejauh mungkin. Jika suatu aset memiliki momentum, tidaklah gila bagi sekelompok pedagang jangka pendek untuk menganggapnya akan terus bergerak naik. Hanya untuk waktu singkat yang mereka butuhkan, gelembung terbentuk ketika momentum pengembalian jangka pendek menarik cukup banyak uang. Sehingga susunan investor bergeser dari sebagian besar jangka panjang ke sebagian besar jangka pendek. Ambil contoh gelembung.com di tahun 1990-an. Itu adalah era perdagangan harian, kontrak opsi jangka pendek, dan komentar pasar terkini. Bukan jenis hal yang Anda kaitkan dengan pandangan jangka panjang. Investor tidak memikirkan 20 tahun ke depan. Reksadana rata-rata memiliki omset tahunan 120% pada tahun 1999, yang berarti mereka paling banyak memikirkan 8 bulan ke depan. Osel juga menyebutkan gelembung perumahan pada pertengahan 2000-an sulit untuk membenarkan membayar $700.000 untuk rumah. Rayuan pesimisme. Optimisme terdengar seperti penjualan. Pesimisme terdengar seperti seseorang yang mencoba membantu Anda. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita definisikan optimisme yang benar. Optimis sejati tidak percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Itu kepuasan diri. Optimisme adalah keyakinan bahwa kemungkinan hasil yang baik menguntungkan Anda dari waktu ke waktu. Bahkan ketika akan ada kemunduran di sepanjang jalan. Gagasan sederhana bahwa kebanyakan orang bangun di pagi hari mencoba membuat segalanya sedikit lebih baik dan lebih produktif daripada bangun untuk mencari masalah adalah fondasi optimisme. Namun pesimisme memiliki tempat khusus di hati kita. Pesimisme tidak hanya lebih umum daripada optimisme, tetapi juga terdengar lebih pintar. Ini secara intelektual menawan dan lebih diperhatikan daripada optimisme, yang sering dianggap mengabaikan resiko seperti kata sejarawan Deirdre McCloskey, untuk alasan yang tidak pernah saya mengerti, orang suka mendengar bahwa dunia akan masuk neraka. Osel memberikan contoh Igor Panarin, seorang profesor Rusia yang pada puncak krisis finansial 2008 memprediksikan Amerika Serikat akan pecah menjadi 6 bagian. Prediksi ini dimuat di halaman depan The Wall Street Journal, namun cermin kebalikannya, perkiraan optimisme, orang keterlaluan jarang dianggap seserius nabi malapetaka. Bayangkan jika seorang akademisi Jepang pada akhir 1940-an memprediksi Jepang akan menjadi pemimpin dunia dalam inovasi dan sangat kaya. Mereka akan ditertawakan. Ada beberapa alasan sah mengapa pesimisme menggoda kita ketika berhadapan dengan uang. 1. Keengganan asimetris terhadap kerugian adalah perisai evolusioner. Organisme yang mengancam ancaman lebih mendesak daripada peluang memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Kerugian terasa lebih besar daripada keuntungannya. 2. Uang ada di mana-mana. Jadi, sesuatu yang buruk terjadi cenderung mempengaruhi semua orang dan menarik perhatian semua orang. Resesi yang melanda perekonomian dapat berdampak pada setiap orang, termasuk Anda. Narasi tentang mengapa penurunan terjadi membuatnya lebih mudah untuk dibicarakan, dikhawatirkan, dan membingkai cerita tentang apa yang menurut Anda akan terjadi selanjutnya. 3. Pesimis sering mengeksplorasi tren saat ini tanpa memperhitungkan bagaimana pasar beradaptasi. Contohnya adalah prediksi Lester Brown pada tahun 2008 bahwa dunia akan kehabisan minyak. Namun harga minyak yang melonjak memicu inovasi pengeboran seperti fracking yang menyebabkan produksi minyak Amerika Serikat naik drastis. Ancaman mendorong solusi dalam besaran yang sama. Kemajuan terjadi terlalu lambat untuk disadari, tetapi kemunduran terjadi terlalu cepat untuk diabaikan. Ada banyak tragedi semalam, tetapi jarang ada keajaiban semalam.
Butuh beberapa tahun bagi publik untuk memahami apa yang dilakukan Wright bersaudara dengan pesawat terbang. Tetapi kegagalan terjadi dalam semalam. Tingkat kematian akibat penyakit jantung menurun drastis sejak 1965, menyelamatkan setengah juta jiwa per tahun. Tetapi karena terjadi begitu lambat, kurang mendapat perhatian daripada kerugian yang cepat seperti terorisme atau kecelakaan pesawat. Lebih mudah untuk membuat narasi seputar pesimisme karena potongan cerita cenderung lebih segar dan lebih baru. Narasi optimis membutuhkan melihat bentangan sejarah dan perkembangan yang panjang, yang cenderung dilupakan orang dan membutuhkan lebih banyak upaya untuk menyatukannya. Namun mengharapkan hal-hal menjadi buruk adalah cara terbaik untuk mendapatkan kejutan yang menyenangkan ketika sebenarnya tidak. Ketika Anda akan percaya apapun, fiksi yang menarik, dan mengapa cerita lebih kuat daripada statistik. Bayangkan alien yang mengamati ekonomi New York City dari tahun 2007 hingga 2009. Secara fisik, tidak banyak orang berubah. Gedung, pabrik, teknologi, universitas, semuanya tetap sama. Namun alien itu terkejut mengetahui bahwa 10 juta lebih orang Amerika menganggur. Pasar saham bernilai setengahnya, dan rumah tangga Amerika Serikat 16 triliun dolar lebih miskin. Saya tidak mengerti, katanya. Kenapa kamu lebih miskin? Kenapa kamu lebih pesimis? Satu-satunya hal yang berubah drastis adalah kisah-kisah yang kami ceritakan kepada diri kami sendiri tentang ekonomi. Pada tahun 2007, kami menceritakan kisah tentang stabilitas harga rumah dan kehati-hatian para bankir. Pada tahun 2009, kami berhenti mempercayai cerita itu. Begitu narasi bahwa harga rumah akan terus naik pecah, itu memicu kegagalan hipotek, kerugian bank, pengurangan pinjaman, PHK, dan seterusnya. Ini adalah salah satu kekuatan ekonomi paling kuat yang ada. Pada tingkat pribadi, ada dua hal yang perlu diingat tentang dunia yang digerakkan oleh cerita saat mengelola uang Anda. Satu, semakin Anda menginginkan sesuatu menjadi kenyataan, semakin besar memungkinkan Anda mempercayai cerita yang melebih-lebihkan kemungkinan kebenarannya. Ausel menyebut hal-hal ini fiksi yang menarik. Fiksi yang menarik terjadi ketika Anda cerdas. Anda ingin menemukan solusi, tetapi menghadapi kombinasi kontrol terbatas dan taruhan tinggi. Contohnya adalah seorang ayah di Yaman yang sangat membutuhkan solusi untuk anaknya yang sakit, sehingga ia percaya pada obat tradisional, yang aneh dan berbahaya. Hal yang sama berlaku untuk keuangan. Mengapa orang mendengarkan komentar investasi TV yang memiliki sedikit rekam jejak keberhasilan? Sebagian karena taruhannya sangat tinggi dan dalam berinvestasi. Jika ada kemungkinan 1% bahwa prediksi seseorang akan menjadi kenyataan dan menjadi kenyataan akan mengubah hidup Anda, itu tidak gila untuk memperhatikan. Contoh ekstrim dalam Bernie Madoff yang berhasil mengumpulkan miliaran dolar dari investor paling canggih di dunia karena ia menceritakan kisah yang bagus dan orang-orang ingin mempercayainya. Dua, setiap orang memiliki pandangan yang tidak lengkap tentang dunia, tapi kami membentuk narasi lengkap untuk mengisi kekosongan. Kita semua ingin dunia rumit yang kita tinggali masuk akal. Jadi kami menceritakan kepada diri kami sendiri cerita untuk mengisi celah dari titik buta yang efektif. Melihat ke belakang, kemampuan untuk menjelaskan masa lalu, memberi kita ilusi bahwa dunia dapat dimengerti, bahkan ketika itu tidak masuk akal. Hausal menggunakan analogi putrinya yang berusia 1 tahun. Putrinya tidak tahu mengapa ayahnya pergi bekerja setiap pagi, tetapi ia memiliki penjelasan yang sangat jelas tentang situasinya. Ayah tidak bermain denganku dan aku ingin bermain denganku. Jadi aku sedih. Ia tidak tahu konsep tagihan, anggaran, atau pensiun. Tetapi ia menceritakan dirinya sendiri sebuah cerita yang koheren berdasarkan sedikit yang ia tahu. Sama seperti dia, kita mencari penyebab yang paling bisa dimengerti dalam segala hal yang kita temui. Dan seringkali kita salah karena kita tahu lebih sedikit tentang cara kerja dunia daripada yang kita kira. Sebagian alasan mengapa meramalkan pasar saham dan ekonomi begitu sulit adalah karena Anda adalah satu-satunya orang di dunia yang berpikir bahwa dunia beroperasi seperti Anda.
Ketika Anda membuat keputusan untuk alasan yang bahkan tidak dapat saya pahami, saya mungkin akan mengikuti Anda secara membabi buta ke dalam keputusan yang tepat untuk Anda dan membawa malapetaka bagi saya. Ini seperti yang kita lihat di bab 16 adalah bagaimana gelembung terbentuk. Filosofi Phil Tetlock pernah menulis, kita perlu percaya bahwa kita hidup di dunia yang dapat diprediksi dan dikendalikan. Jadi kita beralih ke orang-orang yang terdengar berwibawa yang berjanji untuk memenuhi kebutuhan itu. Ilusi kontrol lebih persuasif daripada realitas. Ketidakpastian. Jadi kami berpegang teguh pada cerita tentang hasil yang berada dalam kendali kami. Pada akhirnya, resiko adalah apa yang tersisa ketika Anda berpikir Anda telah memikirkan segalanya. Berdamai dengan beberapa banyak yang tidak Anda ketahui, berarti menerima seberapa banyak dari apa yang terjadi di dunia luar atau di luar kendali Anda, dan itu mungkin sulit untuk diterima. Pengakuan, apa yang berhasil untuk saya. Morgan Housel mengakhiri buku ini dengan bagian yang sangat pribadi, berbagi apa yang berhasil untuknya, tanpa mengklaim bahwa ini adalah satu-satunya kebenaran universal untuk semua orang. Ia mengatakan, saya tidak bisa memberitahu apa yang harus dilakukan dengan uang Anda, karena saya tidak mengenal Anda. Ia juga mengutip Charlie Munger, saya tidak berniat menjadi kaya, saya hanya ingin mandiri. Kemandirian adalah tujuan keuangan pribadi utama bagi Housel. Ia tidak tertarik mengejar keuntungan tertinggi atau memanfaatkan asetnya untuk menjalani kehidupan paling mewah. Karena keduanya terlihat seperti permainan untuk mengesankan teman-teman dan memiliki resiko tersembunyi, ia hanya ingin bangun setiap hari, mengetahui keluarga dan dirinya, dapat melakukan apapun yang ingin mereka lakukan dengan cara mereka sendiri. Orang tua Housel adalah contoh baginya. Ayahnya menjadi dokter pada usia 40 dan sudah memiliki 3 anak. Meskipun berpenghasilan dokter, orang tuanya menjalani tahun-tahun yang baik dengan hidup jauh di bawah kemampuan mereka dengan tingkat tabungan yang tinggi. Ini memberi mereka tingkat kemandirian. Setelah 2 dekade sebagai dokter UGD, ayahnya memutuskan ia sudah cukup dan berhenti. Kemandirian pada setiap tingkat pendapatan didorong oleh tingkat tabungan Anda dan melewati tingkat pendapatan tertentu. Tingkat tabungan Anda didorong oleh kemampuan Anda untuk menjaga harapan gaya hidup Anda agar tidak kabur. Housel dan istrinya memutuskan untuk tetap pada gaya hidup moderat yang mereka bangun di usia 20-an. Meskipun pendapatan mereka meningkat, setiap dolar dari kenaikan gaji mereka terkumpul untuk ditabung, dana kemerdekaan mereka. Mereka bahkan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal di atas kertas seperti memiliki rumah tanpa hipotek. Ini adalah keputusan keuangan terburuk yang pernah mereka buat secara rasional. Tetapi keputusan uang terbaik yang pernah mereka buat secara psikologis, perasaan independen yang ia dapatkan dari memiliki rumahnya, jauh melebihi keuntungan finansial dari hipotek murah. Menghilangkan pembayaran bulanan terasa lebih baik daripada memaksimalkan nilai jangka panjang aset. Housel dan istrinya juga menyimpan persentase yang lebih tinggi dari aset mereka dalam bentuk tunai daripada yang direkomendasikan kebanyakan penasihat keuangan. Sekitar 20%. Ini adalah oksigen kemandirian. Housel dan istrinya juga menyimpan persentase yang lebih tinggi dari aset mereka dalam bentuk tunai daripada yang direkomendasikan kebanyakan penasihat keuangan. Sekitar 20%. Ini adalah oksigen kemandirian yang memungkinkan mereka tidak pernah dipaksa menjual saham yang mereka miliki untuk menutupi pengeluaran tak terduga. Ia menabung untuk dunia di mana korfball lebih umum daripada yang kita harapkan. Pada akhirnya, ia menegaskan kembali, tapi untuk masing-masing mereka sendiri, tidak ada yang gila. Anda harus menemukan apa yang cocok untuk Anda. Sejarah singkat, mengapa konsumen Amerika Serikat berpikir seperti yang mereka lakukan. Bab ini merupakan catatan tambahan dalam buku memberikan gambaran histori singkat tentang bagaimana konsumen Amerika modern terbentuk dan mengapa mereka berpikir tentang uang seperti sekarang.
Pada pertama, Agustus 1945, Perang Dunia II berakhir. Kegembiraan berakhirnya perang disambut dengan pertanyaan apa yang terjadi sekarang. Banyak ekonom khawatir ekonomi akan tergelincir kembali ke dalam depresi besar. Tiga kekuatan telah dibangun selama perang, 16 juta orang Amerika bertugas dalam perang dan akan kembali. Pekerjaan khusus yang diciptakan selama perang tiba-tiba tidak diperlukan. Dan pembangunan perumahan berhenti, menyebabkan kekurangan perumahan parah. 2. Suku bunga rendah dan kelahiran konsumen Amerika yang disengaja. Untuk menjaga perekonomian tetap bertahan, suku bunga tetap rendah. Bahkan saat itu menyebabkan inflasi 2 digit. Ini membuat pinjaman untuk membeli rumah, mobil, dan gadget menjadi sangat murah. Undang-undang Gibil menawarkan peluang hipotek yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konsumsi menjadi strategi ekonomi eksplisit di tahun-tahun setelah Perang Dunia II. Kredit konsumen termasuk kartu kredit berkembang pesat, dan bunga atas uang atau bunga atas utang dapat dikurangi dari pajak. Permintaan terpendam untuk barang-barang yang didorong oleh ledakan kredit dan ledakan produktivitas tahun 1930-an yang tersembunyi menyebabkan ledakan ekonomi. Hampir tidak mungkin membeli banyak barang rumah tangga selama perang, menciptakan permintaan terpendam. Depresi besar telah meningkatkan sumber daya, produktivitas dan inovasi. Pasangan muda yang menikah dan berani dengan kredit konsumen baru melakukan pembelian besar-besaran. Produksi mobil dan pembangunan rumah melonjak setelah perang. Ini menciptakan pekerjaan yang membuat veteran kembali bekerja, didorong oleh pinjaman murah untuk membeli lebih banyak barang. 4. Keuntungan dibagi lebih merata dari sebelumnya. Upah rata-rata berlipat ganda dari tahun 1940 hingga 1948. Kemudian berlipat ganda lagi pada tahun 1963. Pendapatan real untuk 20% terbawah dari penerima upah tumbuh dengan jumlah yang hampir sama, dengan 5% teratas dari tahun 1950 hingga tahun 1980. Kesenjangan antara kaya dan miskin menyempit secara luar biasa. Gaya hidup diratakan, orang normal mengendarai Chevys, orang kaya mengendarai Cadillac, tetapi TV dan radio menyamakan hiburan dan budaya yang dinikmati orang. Ini berarti orang memiliki banyak hal yang tampak seperti teman sebaya untuk dibandingkan, dan mereka hidup di dunia yang dapat dipahami oleh orang-orang di sekitar mereka. Akhirnya, Hausal menutup dengan menegaskan kembali bahwa sejarah hanyalah satu demi satu hal terkutuk. Meskipun ada kemajuan luar biasa dalam berbagai bidang sejenak dan berbagai bidang sejak tahun 1950-an, harapan kita tidak selalu sejalan dengan kenyataan yang terus berubah. Ia mengingatkan kita bahwa kita semua adalah bagian dari kisah ini, dan pemahaman tentang psikologi uang bukan hanya tentang menghindari kesalahan, tetapi juga tentang menemukan kebahagiaan dan kemandirian dalam perjalanan finansial kita. Buku The Psychology of Money oleh Morgan Housel adalah pengingat kita dan pengingat kuat bahwa uang lebih dari sekedar angka dan rumus. Ini adalah tentang bagaimana kita berpikir, merasa, dan berperilaku di dunia yang terus berubah. Dengan memahami psikologi di balik keputusan finansial, kita dapat membuat pilihan yang lebih bijaksana, membangun kekayaan yang sejati, dan akhirnya mencapai kebebasan yang paling berharga. Kendali atas waktu kita sendiri. Terima kasih telah mendengarkan di channel Alfarizi. Semoga intisari dari buku ini dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi perjalanan finansial Anda. Sampai jumpa di audio buku berikutnya.